Pernah kebayang nggak kalau pelayanan publik itu ibarat sebuah orkestra? Keren kan? Setiap instrumen, setiap pemain punya perannya masing-masing, tapi musik yang indah baru bakal tercipta kalau semuanya main bareng secara harmonis. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas gimana sih prinsip kolaborasi ini bisa mengubah total cara kerja layanan publik di sekitar kita. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, yaitu silo. Terus kita lihat gimana kolaborasi itu dibangun. Dari unit terkecil yaitu di dalam tim, lalu antar departemen, sampai akhirnya membentuk jaringan publik yang solid. Dan yang terakhir, kita bongkar resep rahasia di baliknya. Yuk, langsung mulai aja. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenalan dulu sama musuh utamanya. Namanya mentalitas silo. Ini tuh kondisi di mana setiap bagian atau departemen kerja sendiri-sendiri. Kayak punya dunia sendiri, terisolasi dan wah pelit banget bagi-bagi informasi. Analogi ini benar-benar pas banget. Coba bayangin deh, di sebuah orkestra, kalau biola main lagu pop, pianonya main lagu klasik, terus drumnya main dangdut, tanpa ada koordinasi. Hasilnya apa? Bukan musik kan? Tapi keributan. Nah, itulah yang terjadi di pelayanan publik tanpa kolaborasi. Dan inilah inti masalahnya. Kenapa cara kerja lama udah nggak relevan? Karena tantangan zaman sekarang, kita ngomongin soal krisis iklim, pandemi, ekonomi digital, itu semua super kompleks. Nggak mungkin bisa diselesaikan sama satu kementerian atau satu dinas doang. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada mentalitas silo yang bikin kerjaan jadi terpecah-pecah, lambat, dan malah saling sikut. Di sisi lain, ada pola pikir kolaboratif yang membuat semuanya terhubung, lincah, dan saling mendukung. Pilih mana coba? Sekarang, yuk kita bedah gimana cara membangun kolaborasi ini. Kita mulai dari fondasi paling dasarnya, yaitu di dalam sebuah tim kerja. Jadi, apa sih sebenarnya kolaborasi tim itu? Ini bukan sekedar, oke, kita kerja bareng ya. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah proses di mana orang-orang dengan keahlian yang beda-beda, ada yang jago data, ada yang jago komunikasi, ada yang jago desain, saling ngobrol, saling lempar ide buat mencapai satu tujuan bareng. Nah, ada satu resep rahasia yang krusial banget, namanya keamanan psikologis atau psychological safety. Ini istilah kerennya, tapi intinya simple, sebuah tim harus jadi tempat yang aman. Aman buat ngasih ide yang mungkin kedengeran aneh, aman buat ngakuin kesalahan, atau aman buat nanya hal bodoh sekalipun tanpa takut dijudge atau dihukum. Tanpa ini, inovasi dijamin mandek. Jadi, apa aja yang dibutuhin buat bikin tim jadi super efektif? Ada 4 pilar utama. Pertama, lingkungan yang aman tadi. Kedua, komunikasi yang benar-benar terbuka. Ketiga, kemauan untuk terus belajar bareng-bareng. Dan terakhir, pola pikir yang gesit dan siap beradaptasi sama perubahan. 4 hal ini kalau digabungin, wah, timnya jadi tangguh banget. Oke, dari level tim, sekarang kita coba naik satu tingkat. Gimana caranya meruntuhkan tembok-tembok yang ada di antara departemen dalam satu organisasi besar? Nah, metafora ini gambarin masalahnya dengan sempurna. Setiap departemen itu kayak pulau kecil. Mungkin di pulaunya sendiri mereka efisien, mereka hebat. Tapi karena nggak ada jembatan yang menghubungkan antar pulau, ya mereka nggak bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar secara bersama-sama. Jadi solusinya gimana? Ya, kita harus bangun jembatan. Poin pentingnya di sini, jembatan ini nggak muncul tiba-tiba. Jembatan ini harus sengaja dibangun. Bisa lewat tujuan bersama yang jelas, sistem IT yang terintegrasi, atau yang paling penting, lewat pemimpin yang emang mendorong kolaborasi. Sekarang kita lihat gambaran yang lebih luas lagi. Gimana kalau kolaborasi ini terjadi bukan cuma di dalam satu kantor, tapi melibatkan banyak organisasi sekaligus? Nah, inilah yang kita sebut membangun jaringan publik. Konsep utamanya di sini adalah tata kelola kolaboratif. Ini penting banget buat ngadepin masalah-masalah raksasa kayak pandemi kemarin, perubahan iklim, atau ngentasin kemiskinan. Gak ada satu pihak pun, baik itu pemerintah, perusahaan swasta, atau komunitas, yang bisa nyelesain masalah ini sendirian. Harus keroyokan. Dan ini bukan cuma teori loh. Di Indonesia kita punya contohnya. Misalnya SPBE, yang tujuannya menyatukan ribuan layanan pemerintah yang tadinya mencar-mencar. Atau lihat aja penanganan pandemi kemarin, di mana pemerintah, rumah sakit swasta, perusahaan logistik, sampai relawan di tingkat RT RW, semuanya harus gerak bareng. Analogi jaring laba-laba ini keren banget kan? Setiap koneksi antar lembaga itu kayak sehelai benang sutra. Kelihatannya mungkin rapuh kalau sendirian. Tapi begitu ditenun bersama, mereka jadi sebuah jaring yang super kuat, yang bisa menangkap masalah-masalah paling rumit sekalipun.
Oke, kita udah paham kenapa kolaborasi itu penting banget di semua level. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya supaya berhasil? Apa aja sih bahan-bahan rahasianya? Ini dia resepnya, ada 5 bahan utama. Pertama, harus ada pemimpin yang gak egois, yang bisa ngajak semua orang kerja bareng. Kedua, harus ada rasa saling percaya. Ketiga, komunikasi yang jujur dan terbuka. Keempat, tujuannya harus jelas dan disepakati bersama. Dan terakhir, semua itu harus didukung sama sistem yang pas, baik itu teknologi maupun aturan mainnya. Kalau salah satu aja hilang, orkestranya bisa fals. Nah, ini poin yang menarik banget dan sering disalahpahami. Kolaborasi yang sehat itu bukan berarti semuanya harus selalu setuju dan adem ayem. Justru sebaliknya, beda pendapat, debat itu kalau dikelola dengan baik bisa jadi sumber ide-ide paling brilian. Tujuannya bukan cari kesamaan, tapi cari solusi terbaik dari berbagai sudut pandang. Dan tentunya di zaman sekarang kita nggak bisa ngomongin kolaborasi tanpa ngomongin teknologi. Laporan dari OECD tahun 2022 bahkan menegaskan betapa krusialnya peran platform digital. Teknologi sekarang ini ibaratnya tongkat konduktor virtual yang bisa menyatukan para pemain orkestra dimanapun mereka berada. Jadi kesimpulannya apa? Sederhana banget sebenarnya. Untuk menciptakan pelayanan publik yang juara, kita harus berhenti mengagumi para pemain solo. Kunci sebenarnya ada pada kemampuan untuk menciptakan harmoni lewat kolaborasi, persis seperti orkestra kelas dunia. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau layanan publik di kota atau negara kita adalah sebuah orkestra, musik yang kita dengar setiap hari itu udah harmonis atau masih sumbang ya? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.